Terus tiba-tiba kok bisa ikut cabang olahraga menembak? Itu gimana ceritanya? ASEAN Para Games. Targetnya apa kira-kira besok? Kaki palsu, tangan palsu, sepatu terapi, koreksi ortopedi, korset pinggang punggung, skoliosis dan alat kesehatan customize lainnya. Ortopro, semangat bermanfaat. Ortopro, happy activity. Selamat datang di Ortopro, obrolan topik profesi. Sobat Ortopro, kali ini kita kedatangan teman ngobrol lagi. Beliau adalah seorang atlet nasional disabilitas yang berasal dari Jawa Barat. Siapakah dia? Dia adalah Mbak Hani. Tepuk tangan dong. Tadi ya penonton bayarannya nggak ada? Kurang nasi kotaknya. Sehat Mbak Hani? Alhamdulillah. Sehat. Oke, Mbak Ani ceritain dong, namanya siapa, dari mana gitu. Nama aku Rohani. Namanya Rohani, Iya. Rohani aja. Iya, Rohani aja. Bukan Jasmani dan Rohani. Enggak ada aja. Oke. Mbak Rohani ini seorang atlet penembak ya? Iya. Apa nama ini tadi? Parasyuting. Parasyuting. Iya, parasyuting. Parasyuting, menembak. Hmm. Menembak yang gitu. Nah, kalau aku di senapan angin 10 meter. Oh gitu. Mm-mm. Senapan berarti yang begini? Iya, yang panjang, laras panjang. Mbak Hani ini juga seorang disabilitas yang mengalami amputasi kaki atas lutut ya? Iya, atas lutut. Guys, atas lutut amputasinya, tapi profesinya seorang atlet menembak. Boleh ceritain nggak? Amputasi itu waktu itu 2018 itu pas masih kelas 2 SMK. Itu Oh. karena kanker tulang. Oh karena kanker. Iya, kanker tulang. Terus akhirnya diamputasi Diamputasi. di atas lutut di rumah sakit. Rumah sakit ini RSPAD Gatot Subroto. Oh, pada 2018. 2018. Akhirnya dari 2018 gimana tuh setelah mengalami amputasi, setelah organ gerak tubuhnya keambil, itu gimana rasanya? Ya, susah dijelasin. Sempet kayak apa, down gitu juga nggak sih? Ada minder gitu, rasa minder sama temen gitu. Itu ada. Tapi karena temennya juga alhamdulillah support terus, Support jadi semua ya, mm-mm. keluarga. Iya, keluarga juga, teman juga. Tapi ada kayak sempat fase down itu berapa lama? Enggak lama sih. Apa nggak mau keluar kamar gitu-gitu nggak sih? Apa Enggak, biasa? kalau aku. Berarti Kalau aku emang- pas waktu itu kan aku stay di Jakarta di rumah Mbah pas masih pengobatan terus karena harus bolak-balik ke RSPAD. Terus pas balik ke Cikarang itu ya teman udah biasa aja, terus teman juga sering main ke rumah, ngajak keluar. Masih support tuh ya? Iya, masih support. Teman Oke. sekolah juga. Waktu itu sempet ini mindernya itu gak mau sekolah. Kenapa? Itu sempet. Oke, berapa Iya. lama Mbak? Berapa bulan? Apa berapa lama? Lamanya kurang tahu sih, lupa. Pokoknya waktu itu Kelas berapa sih? Berarti kelas kelas 2 SMK. 2 SMK. Iya. 2 SMK waktu itu sempet nggak usah lanjut ya mau aku sekolah. Oh gitu sih, kayak gitu? Iya. Terus Tapi kata mama? kenapa lanjut aja. Terus kepala sekolahku waktu itu nyamperin sama teman-teman aku ke rumah. Oh, Udah kamu sekolah, nanti hari Senin udah masuk ya, Bapak tunggu di sekolah. oh gitu? Iya, jadinya ya udah hari Senin itu udah mulai sekolah. Pakai kursi roda waktu itu kan belum pakai tongkat. Ah, Terus pakai kursi roda. terus gimana respon teman-teman pas pertama kali kamu masuk? Responnya sih biasa aja ya. Enggak. Enggak yang gimana-gimana juga. Ya alhamdulillah sih. Akhirnya berjalan lancar, sekolah Iya, sampai sampai lulus. lulus. Lulusannya apa sih? SMK? apa sih? SMK akuntansi ya. Akuntansi. Terus tiba-tiba kok bisa ikut
ikut cabang olahraga menembak. Itu gimana ceritanya? Kok bisa menembak dulu ya? Enggak, kok bisa menembak? Kan ada cabur yang lain juga, itu kenapa? Gimana? Itu jadi sebenarnya awalnya itu aku ditawarin itu di Panahan. Oh, di Panahan. Ya, cuma akunya nggak mau. Karena Apa ya? Nggak ada ketertarikan sama NPC. oh, Ya. oke. Karena nggak ada ketertarikan buat ikut-ikut atlet apa sih gitu kan. Jadi aku nolak terus tiap ayo Han. Siapa yang pertama kali ngajakin itu siapa? Ada dari Bekasi. Kan di Bekasi itu ada NPCI Kabupaten Bekasi. NPC Kabupaten Kabupaten Bekasi. Bekasi. Oke, berarti buat teman-teman disabilitas juga yang mau berkarir sebagai atlet itu juga bisa nggak sih? Bisa. Bisa hubunginnya kemana kira-kira? Bisa datang ke kantor NPC. Di setiap daerah itu ada. Oh, di NPC setiap daerah itu ya. ada. Namanya NPC ya? Iya, NPCI. itu. NPCI, NPC Indonesia. Iya. Oke. Itu khusus disabilitas. Terus kok waktu itu tiba-tiba NPC ini bisa ngubungin ke Mbak Hani itu gimana? Aku ikut PPDI juga. Betul, PPD itu apa tuh? PPDI itu apa ya? Pokoknya kayak Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Oh, oke. Tuh. Tapi aku sebenarnya nggak aktif juga di PPDI itu. Setiap ada acara itu juga jarang ikut. Itu cabang Bekasi tuh? Iya, yang cabang Bekasi. Oke, kemudian? Terus ketua PPDI Bekasi itu awalnya dia yang ngajakin, Han kamu ikut NPCI aja Han, di nembak. Kenapa sih nggak mau? Kenapa emang nggak mau? Kenapa? Terus kalau menang uangnya gede loh. Wih, Gitu. berarti motivasi Nah banget. itu aku nggak sukanya itu. Oke. Maksudnya kayak orang-orang yang menarik kayak apa ya, kesannya flexing gitu. Oh, oke. Nah itu kayak nggak tergiur awalnya gitu. Terus kayaknya ada sekitar setahunan ngajak ikut Panahan, itu selalu aku tolak. Terus habis itu aku dipanggil lagi ke kantor NPCI Kabupaten Bekasi itu. Kabupaten Bekasi. Iya. Itu ditawarin Han, ada nih Han yang nggak di luar ruangan. Jadi aku nolak itu alasannya aku nggak mau di luar ruangan, panas kayak Oh, gitu. betul, awalnya nolak Itu gitu. sebenarnya cuma alasan aja. Karena memang awalnya gak tertarik. Gak tertarik. Terus Akhirnya ada- waduh, di dalam ruangan alasan Iya. apa lagi nih? Ada nih Han dalam ruangan, latihannya ada musiknya, kata gitu. Udah enak dah pokoknya latihannya. Terus aku yaudah Pak, nanti ya saya pikir-pikir dulu. Itu posisi udah lulus dong berarti? udah lulus. Tapi udah kerja belum atau masih di rumah aja waktu itu? Aku dulu sempat kerja sih, tapi cuma sebentar. Oh, oke. Ya itu udah stop kerja. Udah stop kerja, Udah. udah sempat masuk kerja, stop, akhirnya tawarin buat masuk NPC ini. Iya. Terus akhirnya? Ya, aku kan kayak jawabanku gitu. Nah tiba-tiba kayak mungkin sekitar 1 mingguan dari aku dipanggil kayaknya. Tiba-tiba tuh, oh enggak, sebelumnya itu ada yang gini, dia chat. Han, kalau pelatihnya mau berkunjung gimana? Boleh nggak ke rumah? Oh, gitu. Iya, kalau ditolak kan nggak mungkin ya. Jadi, oh Itu iya Pak, boleh. Pelatih nembak Pelatih langsung namanya. Pelatih nembak langsung. Iya, itu. Terus setelah dari chat itu sekitar 1 minggu datang ke rumah pelatih menembaknya. Masih ingat ya Pak siapa? Pak Isnaini. Pak ini. Terus Tuh, datang ke rumah terus ngobrol sama mama. Kayak, ibu anaknya mau Ngasih belajar motivasi kayak lah ya. gini." Iya. Terus, ayo Hani kalau mau lihat-lihat dulu venue menembaknya gitu. di mana tuh venue menembaknya? Di Stadion di Bongti. Oh, di Iya, Kabupaten Bekasi ya. Iya. Akhirnya Aku belum mau ikut juga. oh belum, kira udah langsung gitu. Enggak, terus habis itu jadi aku di rumah itu punya usaha juga, usaha ayam geprek. Oh gitu. Nah, pelatihku waktu itu ngechat, kan pesan ayam geprek ya nanti diambil gitu. Oh gitu, modusnya gitu ya. Iya. Terus pesen pas sampai, Hani yuk ikut yuk lihat-lihat venue, main-main aja, lihat-lihat yang main. Oke juga Pak Isna ini nih modusnya ya kan? Terus ya udah ikut karena nggak enak juga kalau nolak terus kan. Iya. Ikut terus nyoba-nyoba latihan, terus udah pulang. Terus di chat, Hani kalau udah siap latihan datang ya, Oke. nanti diantar jemput katanya
Terus sekitar 1 minggu dari situ aku mulai latihan itu. Akhirnya lulus juga. di MPC Bekasi. Awalnya kan aku di Bekasi. Terus waktu itu buat yang Peparnas itu, event yang Peparnas. Peparnas apa tuh? Jelasin. Pekan Paralimpiade Nasional. Kayak PON gitu Iya, ya? kayak PON. Kayak PON tapi khusus yang disabilitas gitu. Terus Nah itu tuh jadi ada seleksi buat Kabupaten Bekasi. Buat itu Bekasi. se-Jawa Barat seleksinya. Oh, seleksi buat se-Jawa Barat. Iya, jadi Jawa Barat bakal ngirim atlet-atletnya siapa aja buat ikut tanding di ajang yang nasional ini. Oh, gitu. PON Papernas itu. Iya. Oke. Tuh, terus seleksi udah. Terus 1 bulan sebelum event itu aku baru masuk Platda. Tuh, Pelatihan daerah ya. Iya. Oke. Itu pelatihan daerahnya itu di Bandung, Cisangkan. Oh. Terus Nggak, kok bisa terpilih akhirnya itu pas Platda itu udah masuk kontingen Jabar dong? Belum? udah. Oh, udah. Nah, sebelum masuk ke kontingen Jabar tuh gimana akhirnya kok bisa kepilih antara atlet-atlet se-Jawa Barat berarti kan saingannya kan? Iya. Kok bisa anak baru loh? Tiba-tiba kok bisa langsung kepilih gimana? Saya juga nggak tahu kenapa bisa. Dilihatnya dari skor. Oh, dari skor, Iya, berarti dari objektif skor. ya, bukan Iya. bukan karena kamu deket sama siapa, itu Enggak. emang jago ya. Enggak juga sih. Rendah. Terus skornya berapa? Ingat nggak waktu pas pertama kali Itu audisi? skorku itu masih rendah di situ. Mhm. Masih berapa ya? 544 gitu. Hitungannya gimana sih kalau nembak tuh? Ketika dia dikatakan menang, jeger, tembak, wah dia menang tuh, itu skornya gimana? Hitungan Jadi skor? kalau nembak itu per peluru sempurnanya itu 10,9 nilainya untuk 1 peluru sempurnanya. Satu peluru 10,9. 10,9 itu nilai sempurna. Nilai sempurna itu kayak misalkan target tembakan itu berarti di tengah-tengah Iya, gitu. di tengah-tengah pas gitu. Sama kayak mana kan? Maksudnya Sama. itunya apa namanya? Targetnya sama. Itu paling tengah itu 10,9. 10,9. Kalau di nembak itu kan pakainya sius. Sius tuh ada dia emang kayak kotak terus tengahnya ada targetnya gitu. Oh, bukan yang bulat ya. Kalau nembak tuh yang kotak gitu ya. Iya, kotak. Oh, oke. Terus nilainya berapa? 544. Nah, waktu itu juga aku gak langsung lolos seleksi. Jadi terus ya udah kalau kan gak lolos seleksi ya udah tuh aku latihan lagi berarti kan di Iya, Bekasi. iya. Terus ada event Depok Cup. Depok Cup untuk menembak juga. Iya, itu main di kelas pron. Nah, itu di Kelas pro tuh kelas apa? Mungkin pron banyak itu yang awam. Jadi ada kan? standing sama pron. Kalau standing itu tuh yang senapan itu ditahan pakai tangan gitu. Kalau pron itu pakai sling. Jadi penahannya udah ada slingnya gitu. Oh, ada Ya, dari talinya gitu ya. Dari senapan ke jaketnya itu. Oke. Mbak Ani ikut yang Ikut yang Sling. kelas pron. Oh, yang front, Ya, itu yang pakai menahan. sling. Oh, yang pakai sling. Iya. Ya emang yang ditandinginnya yang itu. Oh, gitu. Tapi di situ aku belum latihan pron. Aku latihan pron itu 1 minggu sebelum event yang Depok Cup itu. Berarti persiapan juga nggak matang dong. Enggak. Tapi- alhamdulillah dapat. Wih, keren yang di Depok tuh. Depok. Nah, dari situ Itu mewakilin kontingen Bekasi. Bekasi. Oke. Terus habis itu tiba-tiba disuruh datang ke Bandung ikut Platda. Karena menang itu. Nggak tahu sih karena apa, katanya sih dilihat dari situ, terus juga dilihat dari grouping, terus juga emang ada ternyata kurang orang. Jadi Oh, untuk oke. peraturannya itu ternyata dari event yang sebelumnya ya sama event yang kemarin itu beda jauh peraturannya. Terus diikutin Platda 1 bulan aku Platda. Yang lain kan 4 bulan. Untuk persiapan Papernas itu. Iya, itu. Papernas di Oke. Solo kemarin di Hotel Haris. Akhirnya dipanggil lah tuh untuk Platda di Bandung, ya kan? Yang di Bandung. Setelah itu tanding dong di Papernas, Iya. mewakili Jawa Barat untuk Indonesia ke Iya, maksudnya event event nasional. nasional. Iya. Dapat apa tuh?
dapat emas. Widih, emas lagi dong. Dari emas. Berarti sekarang udah ada total 2 emas ya. Satu Ya. yang di Depok Satunya mewakili yang- Bekasi, satunya lagi yang tingkat nasional mewakili Jawa Barat. Iya. Ih keren. Padahal persiapannya atau anak baru loh hitungannya ya. Iya. Tapi langsung dapat emas. Itu ngerasa emang jago oh hoki. Nah itu. Emang aku jago nih nembak nih. Enggak, orang aku itu sempat apa ya, insecure, kayak aku kan anak baru, aku takut gitu. Aku bilang ke pelatihku, Mas kalau aku nggak dapat nggak apa ya gitu. Terus apa? Kan anak baru, nggak apa-apa, anggap aja uji mental gitu. Jadi nggak punya beban, wah gua harus menang gitu ya. Kayak misalkan berarti kayak kuda hitamnya lah ya kan. Iya. Tiba-tiba jebret menang gitu. Buat ngadepin insecure gimana tuh? Ya itu sih. Karena anak baru gitu. Terus pelatihku itu bilang waktu itu, ngapain ngerasa insecure? Emangnya kamu siapa? Kamu ini masih anak baru, nggak dilihat sama siapa-siapa. Aku Asik. digituin. Tapi kan makin digituin makin down. Oh bukannya malah makin oke gue buktiin gitu enggak? Emang siapa yang mau ngeliatin kamu? Kamu tuh masih anak baru, yang diliatin bukan kamu. Oke, terus Tapi lama-lama, ya udah di sono juga kan. siapa pelatihnya waktu itu? Mas Ipung itu. Mas Ipung nih, akhirnya nih dapat emas Mas Ipung. Terus Ya terus akhirnya ya tanding. Terus juga di Solo itu ya teman-temannya juga kan enak-enak, kontingen Jawa Barat. wih, kontingen Jawa Barat, mantap. Akhirnya dapat emas di pertandingan, berarti itu pertandingan nasional pertama ya? Iya pertama. Pertama kali langsung dapat emas, langsung diperhitungkan dong. Wah, Hani dari Jawa Barat. Karena Iya aku itu awal ikut menembak itu tuh 2023. 2000 baru banget dong, berarti. Iya. Terus event kemarin bulan Oktober tuh nggak salah. 2024. Setahun. Jadi awalnya cuman gara-gara nggak enak sama pelatihnya. Ayam geprek masih jalan ayam geprek. Masih sekarang dipegang mama. Oh udah gitu. semua. Apa namanya apa? Namanya Fresh Chicken. Fresh Chicken. Jadi teman-teman yang ada di daerah Cikarang. Cikarang Timur tepatnya. Daerah mana? Di Perumahan Permata. Perumahan Permata. Jajannya atau makannya belinya di Fresh Chicken, ayam geprek ya. Tuh mantap. Entrepreneur juga, atlet juga, luar biasa. Akhirnya udah sampai emas di Papernas itu. Step selanjutnya kemana tuh? Akhirnya kemarin sempat ke Olimpiade nggak sih? Paralimpik ya? Belum berarti? aku. Oh belum. Belum. Karena aku baru. Oh belum. Jadi terakhir event kemarin apa? Di Papernas itu. Di Papernas itu. Terus sekarang ini lagi pelatnas buat persiapan APG Thailand 2026. Oke. Pelatnas APG Thailand. APG itu event menembak juga di Iya, Thailand. Asian Para Games. Oh Asian Para Games. Berarti kalau itunya kayak SEA Games gitu ya? Iya kayak gitu. Setingkat SEA Games, tapi ini untuk yang Yang disabilitasnya. Mudah-mudahan emas juga lah ya. Amin, amin. Berarti bawa nama Indonesia dong. Iya. Wih, gile, atlet nasional menembak. Sebelumnya dapat apa kita? Tahu nggak? Menembak di SEA Games sebelumnya? Nggak dapat atau? Nggak dapet. Karena nggak dapet. atlet yang berangkat itu cuma satu. Jadi Oh. harapannya cuma satu atlet itu. Oke, kira-kira besok harapannya apa nih Mbak Ani buat tim NPC atau buat kepelatihan atau buat teman-teman sesama atlet, kira-kira harapannya atau pengennya gimana nih persiapannya biar matang, biar kita tuh dapat emas, ngebanggain nama Indonesia ke seluruh ASEAN gitu. Persiapannya harus diapain gitu. Mas, kalau jadwal latihan itu udah cukup banget. Itu cukup banget. Latihannya hari apa dan jam berapa sih? Latihannya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Senin sampai Sabtu. Iya, itu latihan pagi itu dari jam 8 sampai jam 11. Terus rest mulai lagi jam 2 sampai setengah 4. Tapi kalau Sabtu itu setengah hari. Jadi sesi pagi doang, sesi siangnya nggak ada. Oh gitu. Tuh, minggunya recovery. Tidur. Iya, waktunya recovery. Katanya pelatnas itu nggak ada libur, adanya recovery.
Ngapain latihannya gimana sih? Latihannya kalau menembak menembak itu ada kelasnya apa aja sih kalau menembak tuh? Kalau kelas yang gimana tuh? Maksudnya saya tahu ada yang menembak yang pakai pistol yang gini gitu. Kalau Mbak Ani kan yang gini ya. Iya. Nah, itu ada apa aja sih kalau menembak tuh? Ya ada pistol sama senapan, itu juga ada kalau buat disabilitas ya. Itu kalau pistol itu tuh untuk bisa daksa kaki sama daksa tangan. Daksa itu berarti disabilitas di kaki dan disabilitas di tangan gitu ya. Jadi kalau menembak itu emang disabilitasnya yang cuma daksa kaki, daksa tangan. Oh gitu, Ya, berarti nggak ada. Nggak ada, itu nggak bisa kalau kayak gitu. Oh, Oke. Jadi cuma emang buat daksa kaki, daksa tangan. Taruh. Kalau daksa tangan gimana nembaknya? Jadi kalau daksa tangan itu dia ada meja, terus ada kayak tiang tapi ada kainnya, nanti senapannya ditaruh di situ. Dia ngebidik, ada loader itu tuh yang buat masukin peluru, terus misalnya perkenaannya di situ-situ aja, kurang ke kanan atau ke kiri itu loader yang ngeklikin gitu. Dibantu loader. Kalau yang daksa tangan. Oke. Sorry, kalau tangannya yang amputasi saat ini sebatas amputasi atau juga bisa yang konjenital nggak sih, bawaan lahir gitu? Ada bisa yang bawaan lahir, bisa yang amputasi. Kalau tapi amputasi cuma harus satu doang ya? Iya. Apa bisa, kan ada yang amputasi dua-dua, berarti kalau itu nggak bisa dong? Nggak bisa. Oh nggak bisa, tetap cuma yang amputasi satu doang ya? Yang satunya masih inilah. Mau kanan mau kiri Iya. dia boleh gitu ya? Boleh. Berarti kelasnya kalau daksa kaki sama daksa tangan itu dibedakan? Dibedakan. Oh, Kalau daksa kaki itu sebutannya SH1. SH. SH1, daksa tangan itu SH2. Oh. Terus mainnya tetap sama, ada standing sama prone. Standing tuh yang dipegang sendiri, Iya, kalau prone yang pakai sling gitu ya. Tapi kalau yang SH2 prone-nya dia nggak pakai sling. Cuma misalnya tangan yang satu amputasi segini, itu cuma boleh dia ditaruh di atas mejanya gitu buat nahan. Oh, oke. Terus menembak tuh berarti ada yang pistol, ada yang senapan. Iya. Kalau untuk penilaiannya semua sama nggak sih? Apa ada beda-beda? Sebenarnya sama, cuma kalau yang senapan itu nilainya masih ada kayak misal kena 10,1, 10,2 itu. Tapi kalau itu senapan, kalau pistol itu cuma 10 doang, terus 9, 8 itu nggak ada komanya. Kalau pakai kaki palsu boleh nggak sih? Boleh, kaki palsu itu membantu. Buat di kelas standing ya, SH1 standing itu membantu. Kalau emang boleh duduk? Maksudnya, sorry. Maksudnya sebenarnya harusnya berdiri atau standing atau duduk nggak sih kalau nembak tuh? Kalau disabilitas itu duduk. Oh, Jadi ada duduk. kursinya. Oke. Ya. Kursinya juga ada macam-macam bentukannya. Nah terus ntar kalau pakai kaki palsu gimana? Nah kebetulan itu kalau di aku posisinya itu emang kursiku itu modelnya bukan yang duduk kayak gini, bukan. Tapi yang kita cuma berdiri, terus kita agak kayak berdiri terus kayak agak senderan, cuma naruh doang gitu. Tapi tetap duduk ya? Posisi iya, terus posisi kaki aku lurus, nggak nekuk gini. Oh, kayak duduk di bangku stasiun gitu kali ya? Iya, kayak bangku-bangku yang Iya, cuma nempel doang gitu ya? Oh. Kayak gitu. Berarti boleh pakai kaki palsu? Boleh, itu membantu banget karena buat jaga keseimbangan. Oke. Ya, karena kan senapan itu berat. Berarti berapa kilo sih? Mungkin sekitar 4 sampai 5. Itu buat senapan. Berat ya? Lumayan. Jadi selama latihan nenteng senapan terus dong tuh? Iya. Kenceng dong. Iya gak sih? Ya, pokoknya sekali latihan itu 60 butir. 60 peluru. Mau nembakin 60 peluru itu belum sama percobaan. Ada lagi percobaannya. Misalnya kayak perkenaannya belum jelas nih. Tuh dicari gimana biar jelas. Udah jelas baru nembak 60 peluru. Terus rest, nembak lagi 60 peluru. Terus rest lagi, tuh rest yang siang. Ntar yang siang juga gitu nembak 60 peluru lagi. Sorry, ini saya awam ya. Ya. Itu peluru udah ditembak, jeger. Itu bisa dipakai lagi nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Mahal ya? Mahal. Oke, mahal ya? Peluru mahal nggak sih? Mahal. Mahal? Iya.
hitungannya apa? Belinya tuh butiran atau ada sedus gitu atau gimana sih? Ya ada yang sedus, kalau butiran nggak ada. Oh berarti sedus itu isinya? Ya, tapi sedus itu kalengan isinya. Nah, Hah? satu kaleng itu sekarang berapa ya? Mungkin sekitar, Isinya? Isinya 500 peluru. 500 peluru. Iya, sekitar 300.000 atau Ih, lumayan ya berarti ya. lumayan. Sekali latihan ngebuang 60 kali 120 ya. 120 120. lebih lah. Iya lah. Ya, Wah. 180. Ini profesi yang luar biasa ya. Luar biasa ya. Lumayan mahal juga ya buat latihan Ya, ya. itu belum sama perlengkapan yang lainnya. Senapannya sendiri Kalau senapan itu kayaknya sekitar berapa ya? Mungkin 80 juta untuk senapan doang. kalau senapan itu yang saya lihat nih yang buat nembak apa burung apa itu beda apa sama sih? Beda. Oh beda. Beda. Ini emang yang pro ya. Iya. Bedanya di apa? Kalau itu memang senapan angin buat yang 10 meter kalau aku pakainya. Oh, Iya. jaraknya 10 meter. Iya, jarak 10 meter. Terus yang buat di dalam ruangan. Tuh. Oh, ada perbedaannya di dalam dan di luar ruangan tuh ada Ada. spesifikasi senapannya. Kayaknya ada ya. Aku belum nyoba yang di luar. Kayaknya seperti itu. Kalau pistol udah pernah nyobain juga? Belum. Oh belum. Belum. Tapi kelihatannya gampangan mana kalau pistol sama senapan? Lebih gampang senapan tapi yang front. Oh gitu. Iya. Yang pro tuh yang Gak pakai Sling. sling. Iya, karena tangan kan gak sakit. iya. Terus kira-kira ke depan mau apa nih? Targetnya apa nih buat besok berarti SEA Games ya? Apa? APG. APG. ASEAN Para game. ASEAN Para Games. Targetnya apa kira-kira besok? Semoga bisa dapat medali. Ya tim menembak Indonesia itu. Amin. Semoga bisa bawa pulang medali. Itu gini, kalau menembak itu per tim atau per orang nggak sih, per atlet nggak sih, atau gimana sih? Buat apanya? Tandingnya. Tandingnya. Individu. Kan, Iya. bukannya tim ya? Bukan. Berarti dia per orang. Mbak Hani mewakilkan Indonesia Iya. di cabang olahraga menembak. Yang dihitungnya Mbak Hani. Iya. Oke. Berarti targetnya sendiri besok khusus buat pribadi. Ya dapat medali lagi. Mau dapat Medalinya apa? Medalinya apa? Kalau bisa emas. Emas ya, amin ya, kita doain ya. Amin. Mudah-mudahan besok dapat emas dan seluruh tim menembak kontingen Indonesia untuk APG semua dapat medali. Amin. Entah itu emas, entah itu perak, entah itu perunggu, yang jelas Dapat medali. dapat medali. Yang jelas kita harus selalu support buat tim atlet olahraga nasional Indonesia kita ya kan. Mau itu medali apa, yang penting mereka harus tetap bisa membanggakan nama Indonesia. Oke, mantap. Terus buat teman-teman disabilitas yang mungkin punya ketertarikan di bidang olahraga, kira-kira gimana Mbak? Ada tipsnya nggak? Atau jalurnya kira-kira harus kemananya gitu? Biasanya itu di setiap daerah itu ada NPCI itu. Kalau emang mau terjun ke dunia atlet ya, ikutnya ke NPCI yang di setiap kabupaten itu biasanya ada. Setiap kabupaten kota. Iya, itu Kota ada NPCI-nya, Iya. kabupaten ada NPCI-nya. Oke. Nah, itu beda-beda. Itu bisa misalnya kayak saya di Kabupaten Bekasi itu ada NPCI Kabupaten Bekasi. Ada lagi NPCI ke Kabupaten Bogor. Itu setiap daerah itu ada. Setiap daerah ada ya. Ada. Dan bisa mengembangkan potensi dari teman-teman disabilitas yang lain ya. Iya. Oke, kalau penentuan cabornya itu siapa yang nentuin? Dari minat si atletnya kah atau memang ditentukan? Kalau Mbak Ding kan tadi kayak diajak gitu ya, Iya. dong lo ikut nembak dong gitu. Kalau seandainya dia ada minat itu, dia menentukan minatnya dulu kah atau masuk NPCI baru ditentukan cabornya kah atau gimana? Kalau itu balik lagi ke orangnya. Misalnya dia emang udah ada ketertarikan buat saya mau cabur ini gitu. Itu boleh, bisa. Nanti dites biasanya. Terus ikut latihan mungkin sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Misalnya emang nggak ada perkembangan di cabur itu, nanti direkomendasiin ke cabur lain. Coba pindah ke cabur yang lain. Yang sepertinya dia punya potensi. Ya, dicari potensinya di cabur apa gitu.
Oke, semua itu difasilitasi ya sama NPCI ya? Iya, difasilitasi. Oke, teman-teman, mudah-mudahan kalau ada yang minat, teman disabilitas khususnya yang punya minat olahraga bisa hubungi NPCI di setiap kota dan kabupaten masing-masing ya. Iya. Semoga banyak atau ada lagi bibit-bibit baru, atlet-atlet baru yang bisa mengharumkan nama daerahnya, nama Indonesia juga ke luar negeri. Tetapi yang jelas bisa mandiri, bisa menginspirasi bagi teman-teman yang lainnya yang mungkin punya keterbatasan juga. Ternyata keterbatasan itu tidak membatasi aktivitas yang pengen kita lakuin ya. Iya. Oke, kata-kata terakhir dong, kata-kata hari ini buat teman-teman yang nonton. Kata hari ini ya. Ya tetap semangat aja deh. Tetap semangat ya, semangat bermanfaat ya. Harus semangat. Oke teman-teman, tetap semangat bermanfaat. Terima kasih Mbak Hani atas waktunya. Mudah-mudahan sehat dan bisa dapat medali. Amin. Doain teman-teman di APG ASEAN Para Games Indonesia akan diwakili oleh Mbak Hani sebagai kontingen dari atlet menembak gitu. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Tetap semangat bermanfaat dan happy activity. Dadah.